إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini perhatian umat Islam mereka tertuju kepada suatu kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di negara Palestina, yang mana mereka telah diserang dan telah ditumpahkan darah-darah mereka dan dibakar rumah-rumah mereka dan diserang dengan berbagai macam senjata oleh orang-orang Yahudi, musuh-musuh agama Islam. Yang mana kejadian seperti ini bukanlah kejadian yang baru. Kejadian seperti ini sudah berulang dari waktu ke waktu. Umat Islam di negara Palestina mereka ditindas dan mereka ditumpahkan darah-darah mereka dan dirampas tanah mereka. Yang mana hal itu dimulai sejak tahun 1984 Masehi. Dan para ulama yang telah wafat seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz dan juga Syekh Muqbil rahmatullahi alaihim, ketika mereka masih hidup mereka telah mempunyai kalam, telah mempunyai pembicaraan-pembicaraan tentang umat Islam yang ada di Palestina. Sehingga kejadian seperti ini adalah bukan kejadian yang baru terjadi, akan tetapi sesuatu yang berulang dari waktu ke waktu. Hanya saja sebagian umat Islam mereka membutuhkan penjelasan dan membutuhkan keterangan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Maka dalam khutbah kali ini kita akan menyampaikan beberapa poin yang dengan hal tersebut bisa memberikan penjelasan terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di negara Palestina. Poin yang pertama, seorang muslim itu hendaknya merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Dia bersedih dengan kesedihan saudaranya, dan dia merasa sakit dengan sakitnya saudaranya, dan dia merasakan kesusahan apa yang dialami oleh saudaranya. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, perumpamaan seorang mukmin dalam saling cinta mencintainya dan saling merahmatinya dan sayang menyayanginya seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh
tersebut tidak akan atau akan terkena penyakit humma, penyakit panas, dan juga tidak akan bisa tidur. Inilah gambaran Rasulullah SAW seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ketika ada seorang muslim yang disakiti, maka umat Islam yang lainnya itu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka dimanapun mereka, selama dia adalah seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Dari negara manapun, mereka adalah saudara kita. Di tempat manapun dan dari suku apapun, yang kulitnya berwarna apapun, selama dia adalah seorang mukmin, seorang muslim, dia adalah saudara-saudara kita seagama, yang harus kita untuk mencintainya, harus bagi kita untuk merahmatinya dan merasakan apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, dan kita mendoakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka dan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang mereka alami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apabila orang-orang yang beriman menolong Allah, artinya menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada mereka. Menolong agama Allah adalah dengan menegakkan syariat agama Islam, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menjunjung tinggi dan memuliakan agama Islam tersebut. Maka tatkala umat Islam mereka menegakkan syariat agama Islam, mereka memuliakan agama mereka, mereka mempelajarinya dan mengamalkannya dan mempraktekkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Dan apabila kita melihat keadaan umat Islam di sana, di negeri Palestina, maka seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka jauh dari tuntunan agama Islam. Mereka tidak mempunyai marji', tidak mempunyai rujukan seorang ulama yang mereka dijadikan sebagai rujukan ketika ada an-nawazil, ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Mereka jauh dari tuntunan agama Islam yang sahih. Mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak adanya tempat-tempat ma'had yang dipelajari di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak adanya tarbiyah yang sahihah, tidak adanya pendidikan agama yang sahih, yang dibangun di atas pemahaman yang benar. Tidak adanya tarbiyah salafiyah, sehingga inilah yang menjadi sebab kelemahan umat Islam di sana dan juga kelemahan umat Islam secara umum. Yang hal ini Rasulullah SAW telah mengkhabarkan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah amin qillatin nahnu yawma id. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail wala yaqdhifanna Allahu min qulubikumul aduwwata wala yaqdhifanna Allah wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wala yanzi'anna fi qulubikumul wahn. Qalu ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir umat-umat manusia mereka akan memperebutkan kalian, sebagaimana orang-orang yang berkumpul terhadap suatu makanan mereka saling memanggil. Artinya umat Islam akan dijadikan sebagai, digambarkan seperti makanan yang akan dihabisi.
oleh orang-orang yang mau makan. Itulah gambarannya. Negara-negara Islam satu persatu mereka dijadikan sebagai tempat pembantaian. Dan negara-negara Islam mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Sebagaimana orang-orang yang mau makan itu akan menghabisi makanan yang telah disediakan untuk mereka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita yang sedikit?" Kata Rasulullah, "Bahkan jumlah kalian itu banyak. Bahkan umat Islam itu jumlahnya banyak, akan tetapi mereka seperti buih yang ada di aliran air. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kewibawaan kalian dari musuh-musuh kalian, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-wahan?" Kata Rasulullah, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Inilah gambaran Rasulullah SAW terhadap umat Islam yang mereka digambarkan jumlahnya banyak, akan tetapi seperti buih yang bisa diombang-ambingkan ke sana kemari, yang tidak mempunyai bobot dan tidak mempunyai nilai. Mereka seperti buih yang ada di lautan, seperti buih yang ada di aliran air, akan berjalan, akan digoncangkan, akan berjalan kemana arah air itu mengalir. Dan ketika dihentakkan ke sebuah batu, maka akan tercerai-berai. Inilah gambaran umat Islam yang mereka jauh dari tuntunan agama mereka, yang digambarkan seperti buih yang tidak ada isinya. Kelihatannya banyak, kelihatannya menggelembung, akan tetapi isinya tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai nilai dan tidak bermutu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, Allah akan mencabut kewibawaan kalian dari hati-hati musuh kalian, sehingga umat Islam tidak mempunyai kewibawaan. Mereka direndahkan dan mereka dibantai dan mereka dihabisi karena tidak mempunyai kewibawaan dan tidak ditakuti oleh musuh-musuh mereka, karena jauhnya mereka dari tuntunan agama Islam yang sahih. Akan tetapi tatkala mereka mau kembali kepada agama Allah yang benar, mempelajari agamanya, mempraktikkan syariat agama Islam, mereka akan ditakuti. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika mereka mau menyerang suatu negeri kafir, 1 bulan sebelumnya orang-orang kafir itu sudah takut duluan. Kata Rasulullah SAW, "Nusirtu birru'ab masirata syahr." Aku ditolong dengan rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya 1 bulan sebelum Rasulullah dan para sahabatnya menyerang negara kafir, orang-orang kafir sudah ketakutan duluan. Padahal umat Islam, padahal para sahabat pada waktu itu belum sampai ke negeri mereka. Bagaimana kalau sudah sampai ke negeri mereka, mereka akan kocar-kacir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan, dan Allah akan mencampakkan pada hati-hati kalian penyakit, yaitu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Yaitu cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit yang sangat ganas, penyakit yang sangat berbahaya. Akan tapi obatnya bukan ke rumah sakit, obatnya bukan dengan obat-obat kimia, akan tetapi obatnya adalah kembali kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Cinta dunia inilah yang menimpa kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai terhadap agama mereka, lalai terhadap ibadah-ibadah mereka, dan mereka berlebihan dalam mengejar dunia sehingga mereka mengorbankan agama dan kewajiban-kewajiban mereka, dan mereka takut akan kematian. Kemudian apa jalan keluar dari hal ini? Bagaimana cara umat Islam agar mereka bisa diselamatkan dari penyakit-penyakit tersebut, agar mereka ditakuti oleh musuh-musuh agama Islam? Rasulullah SAW telah memberikan jalan keluar, telah memberikan obatnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad
sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah. Jual beli ini adalah jual beli dengan sistem riba. Yang mana kita mengetahui bagaimana riba itu telah merajalela di tengah-tengah manusia. Pinjaman-pinjaman semuanya itu kebanyakannya adalah riba. Orang yang pinjam 1 juta nanti mengembalikannya 1 juta lebih. Ini adalah riba. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman-pinjaman yang berbunga. Terkadang sebagian orang karena menunggak tidak bisa membayar utangnya, bunganya semakin bertambah. Dan bahkan bertahun-tahun dia hanya membayar bunganya saja, utangnya belum terbayar, bunganya semakin bertambah. Inilah riba namanya. Ini bukan menolong. Bukan menolong orang yang ingin meminjami orang, tapi mencekik orang dengan pinjaman, sehingga mereka terbiasa, sehingga tersebar di mana-mana riba, dosa riba ini. Kemudian apabila kalian telah melakukan jual beli riba, kemudian kalian telah ridha dengan perkebunan, artinya mereka dilalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tatkala seorang berkebun dan dia tidak lalai dari ibadah kepada Allah, maka tidak mengapa. Tapi ini tatkala seorang lalai dan mengorbankan agamanya, lalai dengan pertanian dan lalai dengan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kalian, akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Inilah yang dialami oleh umat Islam di zaman sekarang ini. Mereka dihinakan dikarenakan mereka telah tersebar di tengah-tengah mereka riba, dan mereka lalai dari agama mereka, dan mereka tidak mau berjihad. Berjihad di sini mencakup semua bentuk-bentuk jihad. Apakah itu jihadun nafs, jihadul syaitan, dan jihadul kufar, dan jihadul munafiqin. Jihadun nafs, seorang berjihad melawan dirinya sendiri, yaitu dengan mempelajari agama Allah, dengan mengamalkannya, dan dengan menyebarkannya, dan seorang bersabar di atasnya. Inilah jihad yang seorang melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan ini banyak di antara manusia yang enggan dan tidak mau untuk berjihad melawan dirinya sendiri. Kemudian seorang berjihad juga melawan syaitan dengan syubhat dan syahwat yang giurkan oleh syaitan. Ini juga seorang untuk melawannya dari godaan-godaan syaitan dengan syubhat, membuat keraguan-raguan dalam agamanya, dan ingin menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan, yaitu dengan serangan-serangan dari sisi syahwat. Inilah bentuk-bentuk jihad yang hendaknya terlebih dahulu dilakukan oleh umat Islam sebelum mereka menegakkan jihad yang syar'i, yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Itu pun tatkala mereka sudah mempunyai kekuatan iman, sudah mempunyai kekuatan akidah, dan sudah mempunyai kekuatan fisik dan kekuatan persenjataan. Itu pun masih sangat jauh. Jihad kita adalah jihadun nafs. Jihad kita adalah melawan diri kita sendiri, membiasakan untuk sholat berjamaah, menegakkan sholat, kewajiban-kewajiban kita lakukan, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang menjadi kewajiban kita. Itulah jihadnya seorang muslim, jihad yang awal sebelum mereka berjihad melawan orang-orang kafir. Nasallallahu ta'ala ayahdiyal muslimin ila as-siratil mustaqim. Walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut tadi belum disebutkan jalan keluar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebutkan akan ditimpakan kepada kalian kehinaan sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian.
sampai kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Artinya kalian menegakkan agama dengan sebenar-benarnya. Kalian menegakkan syariat agama Islam dengan sebenar-benarnya. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan meninggalkan tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kelihatannya kalimatnya adalah kalimat yang mudah, akan tetapi prakteknya ini butuh perjuangan, butuh kekuatan, butuh orang-orang yang berilmu, butuh para ulama yang mengembalikan manusia kepada agama mereka. Bukankah mereka sudah beragama? Bukankah mereka adalah kaum muslimin? Betul. Umat Islam mereka telah memeluk agama Islam, akan tapi tuntunan-tuntunannya apakah sudah diterapkan, dan akidahnya, ibadahnya, dan hal-hal yang lainnya apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Masih banyak kaum muslimin yang mereka meninggalkan sholat-sholat mereka. Masih banyak kaum muslimin yang mencuri. Masih banyak kaum muslimin yang saling bermusuhan, saling tawuran. Dan masih banyak kaum muslimin yang mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil, meyakini Allah di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang batil. Masih banyak dari mereka yang mendatangi para dukun. Masih banyak dari mereka yang mempercayai akan waktu-waktu yang sial, ada bulan sial, ada hari yang sial. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang akan menjauhkan mereka dari agama Islam. Agama Islam tidak seperti itu. Sehingga disinilah butuhnya mengembalikan manusia kepada Islam yang sahih, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian poin yang ketiga, bahwasannya umat Islam di negara Palestina mereka condong kepada kelompok-kelompok yang tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Yaitu di sana ada gerakan yang namanya gerakan Hamas dan orang-orang Rafidhah. Yang mana dua kelompok ini, orang-orang Syiah Rafidhah dan kelompok Hamas, ini seperti yang diucapkan oleh para ulama, laisa lil islami nasaru wala lil aduwi kasaru. Mereka tidak menolong Islam dan tidak menghancurkan musuh-musuh Islam. Adapun jamaah Hamas, walaupun nampaknya mereka adalah Islamiyah, akan tapi mereka tidak punya kepentingan terhadap agama. Kepentingan mereka adalah mengumpulkan harta. Kepentingan mereka adalah mengumpulkan sumbangan. Kepentingan mereka adalah bagaimana berpolitik dan mendapatkan kursi di pemerintahan. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama as-sunnah. Sehingga mereka adalah jamaah dari kelompok jamaah Ikhwanul Muslimun, yang mereka ini, kata Syekh Muqbil rahimahullah, mahum haulad din, mahum haulad din. Mereka itu tidak punya perhatian terhadap agama. Mereka tidak punya perhatian terhadap agama. Perhatian mereka adalah terhadap politik. Perhatian mereka adalah bagaimana mengumpulkan sumbangan sebanyak-banyaknya. Setelah itu nggak tahu kita apakah sumbangan itu masuk ke kantong mereka ataukah dikemanakan, wallahu a'lam. Al-muhim, kelompok tersebut ini bukan kelompok yang membantu Islam, tapi hanya menjadikan umat Islam di sana itu sebagai permainan. Tatkala mereka ingin mengumpulkan sumbangan, maka mereka akan membuat kegaduhan, menyebarkan potongan-potongan video bagaimana umat Islam di sana ditindas, dibunuh, dihancurkan, disebarkan ke seluruh dunia untuk mencari sumbangan-sumbangan tersebut. Kemudian kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah ini oleh para ulama telah dikafirkan. Kelompok yang mempunyai akidah-akidah yang mengkafirkan, yang meyakini bahwasannya malaikat Jibril itu salah dalam memberikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka meyakini bahwasannya Al-Quran itu masih kurang. Al-Quran yang ada di umat Islam itu katanya masih kurang. Mereka punya Al-Quran sendiri, Mushaf Fatimah. Sehingga kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok yang dikafirkan oleh para ulama dengan keyakinan-keyakinannya tersebut. Dan juga di sana ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia akan sesatnya aliran Syiah tersebut.
Sehingga kalau kita mengetahui dua kelompok ini bagaimana keadaannya, maka apakah akan diharapkan pertolongan dari kelompok-kelompok yang seperti ini? Maka sangat jauh. Sehingga umat Islam di sana di Palestina tatkala mereka ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka untuk meninggalkan berwala condong kepada kelompok-kelompok yang tidak akan menolong mereka. Tapi hendaknya mereka kembali kepada para ulama, kembali kepada orang-orang yang punya ihtimam dan perhatian terhadap kemaslahatan umat Islam, yang menuntunkan kepada mereka akidah yang benar, akidah yang sahihah, sehingga mereka akan mendapatkan jalan keluar dari apa yang menimpa mereka. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, apakah disyariatkan untuk membaca kunut ketika terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini? Maka siapa yang membaca kunut maka tidak diingkari, dan siapa yang tidak membaca kunut nazilah juga tidak diingkari. Ini perkaranya luas, perkaranya luas, dan di zaman Rasulullah telah terjadi beberapa peperangan, dan tidak setiap kejadian ada kejadian penyerangan terhadap umat Islam Rasulullah membaca kunut, tidak. Akan tapi siapa yang membacanya tidak diingkari. Dari para a'immah, para imam-imam masjid, kalau mereka membaca kunut nazilah maka tidak diingkari, dipersilahkan. Akan tapi bagi yang tidak membacanya, kita tetap mendoakan mereka. Kita tetap mendoakan umat Islam dimanapun mereka berada untuk diberikan keselamatan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma arhamhum, Allahumma sallimhum waltuf bihim, Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa khudhilil kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin.